Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 4 Oktober tahun 2021 ini, saya akan mengomentari Presiden menggunakan teori dua kaki terkait pemecatan 57 pegawai KPK. Dalam pemecatan 57 pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan, karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan, di mana masalah kebangsaannya diragukan, dan di mana sikap-sikapnya sebagai Taliban dan tersebut tergambar dalam tes wawasan kebangsaan tersebut. Ke-57 termasuk Novel Baswedan telah melibatkan Komnas HAM, Ombudsman, PGI, Persatuan Gereja Indonesia untuk mencabut pemecatannya oleh KPK dan Presiden RI. Ketua KPK dan Presiden tetap memecat ke-57 pegawai KPK tersebut. Presiden mendukung keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi atas pemecatan 57 pegawai KPK tersebut. Ke-57 pegawai KPK Kapolri ingin memakainya dengan minta izin Presiden. Presiden Joko Widodo memenuhi permintaan Kapolri menggunakan 57 pegawai KPK yang dipecat tersebut. Tindakan Presiden Joko Widodo menggunakan teori dua kaki tidak baik, penuh keraguan-raguan. Kalau memang ke-57 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan dapat menjadi pegawai kepolisian yang sama-sama aparat negara, kenapa tidak diterima pegawai KPK saja? Kalau memang soal tes wawasan kebangsaan atau masalah kebangsaan tidak penting, buat apa dibuat materi tes untuk menerima pegawai KPK? Padahal tes wawasan kebangsaan atau masalah kebangsaan yang paling penting dalam bernegara dibandingkan dengan keahlian profesionalisme dalam tugasnya. Buat apa ahli di bidang tugasnya tetapi tidak setia ke bernegara, malah Pancasila diganti nanti dengan khilafah dan Taliban dan Hizbut Tahrir di Indonesia. Kalau tes wawasan kebangsaan tidak lulus di setiap lembaga pemerintah, tidak boleh menerimanya sebagai pegawai di lembaga tersebut karena berbangsa dan bernegara itu yang paling utama daripada keahlian tersebut. Untunglah ke-57 pegawai KPK yang dipecat tidak berkenan mengabdi di lembaga kepolisian. Harapan saya lembaga kepolisian berpikir lagi menampung 57 pegawai KPK yang dipecat. Jangan nanti lembaga kepolisian disusupi Taliban dan Hizbut Tahrir Indonesia yang merusak sistem bernegara. Bahkan nanti Pancasila bisa diganti dengan organisasi Islam tersebut. Ini sangat bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi itulah harapan saya di mana tugas-tugas daripada sikap daripada Presiden Joko Widodo ini, di satu sisi dia pegawai 57 pegawai KPK yang dipecat tersebut tidak boleh menjadi pegawai KPK atau dipecat. Sependapat dengan Ketua KPK atas pemecatan 57 pegawai KPK tersebut. Tetapi di samping itu justru Presiden memberikan izin kepada Kapolri untuk menggunakan 57 pegawai KPK tersebut. Padahal sama-sama aparat negara. Malah kalau memang diperbolehkan di kepolisian, kenapa tidak di KPK saja mereka bekerja, diterima dan tidak dipecat? Dan juga kalau memang tidak penting masalah
wawasan kebangsaan tersebut, kenapa harus diuji, dibuat tes? Jadi serba salah juga. Jadi di sinilah saya Presiden Joko Widodo ini tidak baik, bersikap bermuka dua lah namanya ini ya. Tidak baik kalau seorang pemimpin untuk ini. Padahal dia dibutuhkan ketegasan dalam menghadapi masalah. Tidak mendua hatinya, bimbang. Di satu sisi dia itu berarti bimbang. Kalau orang sudah tidak lulus tes wawasan kebangsaan, maka di setiap lembaga negara tidak boleh diterima itu. Karena diragukan kebangsaannya, walaupun dia pintar dan lain sebagainya. Karena yang paling diutamakan adalah bernegara ini. Jangan sampai nanti Pancasila itu diganti dengan agama Islam sebagai dasar negara Indonesia ini. Nah, itulah yang saya lihat. Jadi Presiden Joko Widodo seharusnya harus tegas bertindak. Kalau sudah ditolak di KPK, dipecat di KPK, dimanapun dia di lembaga pemerintah, tidak boleh diterima sebagai pegawai. Karena hal itu bertentangan dengan asas Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.